Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-fathu wal farju minka antal fattahu bi hurmati maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya wadud ya wadud. Allahumma sakhir lana wa mayyin lana wa layyin quluba ibadika ajma'in minal jinni wal insi wajlib lana khawatirahum bil mahabbati wal mawaddati daimatil qaimati bidawamil laili wan nahar. Anta muqallibul qulubi wal absar. Unsurna nasran aziza waftah lana fatham mubina wakhdhul jami'a a'da'ina khidlanan kabira fadammarnahum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hamim wa bil ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sebelah pojok ala Yasin, sebelah pojok ala Yasin, yang tengah ala Yasin, semuanya ala Yasin. Mudah-mudahan
dengan keberkahan wasilah pembacaan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kurang kompak aminnya Bu. Udah ngantuk Bu? Udah ngantuk? Kuenya udah habis. Di bapak-bapaknya juga kurang kompak Pak. Udah ngantuk. Yang kompak baca aminnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan wasilah pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, pulang dari Mekah pulang dari Madinah bininya nambah. Nyesel kata mak-mak gue ucapin amin kata. Nambah solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Waktu menunjukkan jam 10:30 lebih 10 menit. Ini kira-kira ceramahnya setengah jam cukup ya? Nah, 1 jam cukup. 2 jam sampai subuh bisa gua lu. Saya mau nggak bakalan lama-lama ceramahnya, sedikit tapi masuk semua daripada panjang-panjang cuma separuh. Lebih baik sedikit pendek ceramahnya tapi masuk semua dibandingkan panjang masuknya separuh. Pengen yang mana Bu? Panjang separuh doang yang masuk, pendek masuk semua. Panjang masuk semua kan? Ngajinya ini mah ngajinya dah pikirannya kemana-mana ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru-guru kita yang ada di perumahan Citra Karawang Megah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Abdurrahman. Mana Bapak? Wadah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Edi. Yang saya hormati Bapak Ustadz dan Ustadzah, Ibu Ustadzah yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi usianya, dan Allah panjangkan usianya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula yang saya hormati segenap aparatur pemerintahan, terkhusus yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini diwakili oleh Bapak RT. Ada Bapak RT-nya, Bapak RT Joko. Ada Bapak RT Joko. Kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintahan minal a'la ilal adna
Allah berikan kesehatan, amin. Allah berkahi usianya, Allah berkahi rizkinya, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, amin ya Allah ya Rabbal. Terlupa pula yang saya hormati, terkhusus untuk band kepret dari grup apa nih? SNKP. Kalau nggak tahu saya juga panjangannya tuh. Pokoknya kaknya tahunya Kebumen aja gitu ya. SNKP, mudah-mudahan di grup band Hadroh yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Ciri jomblonya ini. Aminnya paling kencang. Yang belum ada kerjaan mudah-mudahan dapat kerjaan, amin. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah. Mudah-mudahan masuk surga semuanya nih. Sama hadroh-hadrohnya. Nanti di surga main hadrohan dia. Tak lupa pula yang saya hormati ini segenap ibu-ibu majelis taklim yang pakai seragam hitam kelam hitam. Ibu-ibu majelis taklim sama pakai seragam hijau-hijau itu mah ya. Ini mah ibu-ibu majelis taklim mana? Ar-Rahman. Kalau yang hijau-hijau At-Taqwa. Dan ibu-ibu majelis taklim yang lainnya yang telah hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, amin. Allah senantiasa berkahi keluarganya, berkah rizkinya, berkah umurnya, istiqomah ngajinya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati pula segenap hadirin yang telah hadir, jemaah bapak-bapak dan adik-adikku, anak-anakku sekalian yang telah hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada terukur, kenikmatan yang tiada terbilang. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semuanya. Dari mulai nikmat yang terkecil sampai nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat ini dalam rangka niat tolabul mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya mencari ilmu itu merupakan kewajiban. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban, baik yang masih perawan atau gadis tahun 70-an alias nini-nini. Ada nini-nini di sini. Baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang namanya nyari ilmu mah wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kebanyakan kalau pengajian mah kebanyakan diisi sama emak-emak, betul. Pengajian mingguan diisi sama emak, bulanan diisi sama emak, Muharraman diisi sama, Muludan kebanyakan diisi sama, Rajaban diisi sama, yang suka ngerumpi itu pun sama, yang suka ngutang baju seragam ngaku sendiri ya. Tapi alhamdulillah ini emak-emak sini merajin semua nih yang ngajinya, insya ahli surga lah, amin amin. Atau iya pengajian di mana-mana Pak, kebanyakan itu emak-emak, ibu-ibu kebanyakan, mau di perumahan manapun sama.
di sono juga sama, kebanyakan emak-emak. Kalau undang bapak-bapak mah undang 100 orang, dibikin undangan 1 orang 1 nama, dibikin nama 1, misalkan Udin, ada yang namanya Udin? Nggak ada sih namanya, aman berarti. Ditulis lagi namanya Asad, ditulis lagi namanya Jaka, tulis lagi namanya Joko, ditulis lagi namanya Jaki, ditulis satu persatu tuh bapak-bapak, diundang 100 orang, sebarin undangan 100 orang, paling juga yang hadir cuma 10 orang, betul. Tapi ngundang emak-emak mah cukup 1 undangan, ditulis pengajian undangan untuk majelis taklim Ar-Rahman, dikasih ketua majelis taklimnya, dipoto cekrek, disebarin di grup WhatsApp. 1 undangan yang hadir bisa 100 orang. Bapak-bapak yang mah 100 undangan yang hadir cuma 10 orang. Giliran emak-emak mah cukup 1 undangan yang hadir bisa 100 orang. Tuh hebatnya emak-emak mah begitu, kompak. Bapak-bapak mah nggak di mana sedikit, kalau diundang itu paling yang hadir cuma sedikit. Betul, betul. Atau iya bedanya kalau ngundang bapak-bapak mah boros undangan, tapi kalau ngundang emak-emak mah boros makanan. Undang bapak-bapak atau boros undangan 100 undangan, paling yang hadir cuma 10 orang. Kalau undang emak-emak 1 undangan padahal, tapi yang hadir 100 orang. Itu bedanya, undang bapak-bapak mah boros undangan, undang emak-emak mah boros. Tuh makanan udah pada habis. Di bapak-bapak masih awet ini undang apa makanannya tuh. Ya kemana-mana emak-emak mah bawa tas, mau ngaji bawa tas, ada kue sisa dimasukin tuh kue, ada bolu dimasukin tuh bolu, ada jeruk dimasukin tuh jeruk, ada pisang dimasukin tuh pisang. Bapak-bapak mah kagak kayak gitu tuh, masih awet tuh makanannya. Iya kagak bawa tas dia mah, mau masukin pisang udah punya pisang tuh. Ya awet bapak-bapak mah makanannya. Makanya kalau pengajian emak-emak di sana itu, emak-emak paling senang kalau dekat ustadznya. Ustadznya mah jarang dimakan itu makanan. Ya, Ustadz ayo monggo di itu dibungkus. Kagak mau ustadznya mah malu kan, jagain dong, masa ustadznya langsung dibungkusin aja. Jaim, itu emak-emak pas ustadznya selesai itu pergi sedikit aja langsung habis itu makanan. Kerjaan emak-emak. Tapi alhamdulillah ya, walaupun kebanyakan emak-emak bapak-bapaknya masih kurang, mudah-mudahan di sini bapak-bapaknya rajin ngaji, amin. Ini masjid bisa penuh ya sama pengajian, amin. Amin. Pemudanya juga rajin ngaji, amin. Di pengajian berapa kali di masjid ini? Banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih doyan ngaji semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kumpul di sini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara masalah memperingati, diambil dari kata ingat. Berarti setiap peringatan Maulid harus ada yang kita ingat-ingat. Siapa yang harus kita ingat dan apa yang harus kita ingat? Di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita ingat kembali sejarah kehidupan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai beliau dilahirkan, beranjak remaja, sampai dewasa, sampai beliau diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau pun dipanggil, wafat dipanggil menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringatan Maulid mah, andaikan tidak dibacakan sirah nabawiyah,
tidak dibacakan sejarah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang abdol. Makanya kudu dibacain tuh tadi Maulid Al-Barjanji, Maulid Saraful Anam, Maulid Simsudurat, itu isinya tentang sejarah kehidupan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ngaku Islam tapi kita nggak tahu sejarah tentang kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi nih anak-anak kita kagak tahu tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Di anak-anak kita lebih apal sama Ipin Upin. Mana bocah nih? Ipin Upin nih, saya tanya nih, ini anak siapa nih? Ipin Upin tahu Ipin Upin? Ipin Upin tahu? Kakaknya Ipin Upin siapa? Kak Ros. Kakeknya Ipin Upin siapa? Tuh, hafal kan? Ayamnya Ipin Upin siapa? Tuh, Rembo hafal dia. Temennya Ipin Upin yang bahasanya rada Cina-Cinaan siapa tuh? Tuh, hafal kan? Ini anak-anak kita yang tahu sejarah Ipin Upin. Tuh, tahu sejarah. Coba satu lagi saya tanya nih. Siapa khalifah pertama yang diangkat setelah Rasulullah wafat? Siapa? Bengong dia. Ini tugas kita Pak Bu. Tugas kita supaya nih anak-anak kita tahu sejarah bagaimana kehidupan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau ngajarin anak-anak kita kalau kitanya pun kagak tahu sejarah Kanjeng Rasul? Betul. Kadang kita mah kagak apal siapa ayahnya Kanjeng Rasul, siapa emaknya Kanjeng Rasul, siapa kakeknya Kanjeng Rasul. Apalagi kalau sengaja dihafal, pikiran kita mah udah kemana-mana. Betul. Mikirin kontrakan, mikirin bayar rumah, mikirin bayar cicilan motor dan lain sebagainya. Itu susah kalau dihafal sengaja mah. Makanya ulama bikin sebuah lagu syairan. Siapa bapaknya Kanjeng Rasul, emaknya, kakeknya disebutin di dalam syairan tersebut dan juga dijelaskan tentang sejarah singkat daripada kehidupan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana lagunya? Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah Fatimah putri tercinta semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh duka, inilah yang penuh suka duka, penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil wafat
ayahandanya daun gajah yatim dengan kakeknya sesuai disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta mengingat kisah Rasul dan duka mengingat kisah Rasul dan duka Kudu tahu sejarah bagaimana kehidupan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau dilahirkan ke alam dunia. Nih cerita tentang beliau ketika detik-detik mau melahirkan, ketika detik-detik beliau mau dilahirkan. Ibunda Aminah, ibunya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengandung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bulan bermimpi dengan para nabi terdahulu. Ibunda Aminah ketika mengandung Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Biasanya ibu-ibu pada umumnya hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang disebut dengan ngidam. Biasanya yang doyan cilok dikasih cilok itu mual-mual pahit rasanya. Betul Bu? Biasanya yang doyan bakso dikasih bakso mual. Bareng-bareng jawabnya mual dikasih cilok mual, dikasih bubur ayam mual, nasi uduk. Ngeliat muka suami, ngeliat muka mertua, dikasih duit bohong banget. Nggak ada orang yang lagi ngidam biasanya mual-mual dikasih cilok, mual kagak mau main, gua mah enak bawaannya dikasih duit sama gua juga enak, kagak dikasih duit nggak mau itu, emang dasarnya matre sih dia. Tuh biasanya begitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang namanya ngidam, makin besar tuh perut, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mulai tidur miring ke kanan salah, tidur ke kiri pun salah, tidur celentang udah kayak kubah masjid nih perut, tidur nangkurap ngejomplang, serba salah ya Bu, serba salah. Lagi hamil mah, tapi Sayyidatuna Aminah, ibunda Aminah, ibunya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengandung Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aminah mah gak pernah ngerasain yang namanya ripuh, gak pernah yang ngerasain yang namanya repot, kagak pernah. Dijelaskan di dalam kitab Syaraful Anam.
Tuh Ibunda Aminah bahkan beliau sendiri nggak tahu kalau dirinya sedang hamil manusia agung, manusia mulia, yaitu sedang hamil Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan itu Ibunda Aminah bermimpi bertemu dengan para nabi terdahulu. Bulan pertama Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Bulan kedua Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Idris alaihi salam. Bulan ketiga Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Nuh alaihi salam. Bulan keempat Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bulan kelima Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Ismail alaihissalam. Bulan keenam Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Musa alaihissalam. Bulan ketujuh Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Daud alaihissalam. Bulan kedelapan Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bulan ke-9 Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabiullah Isa alaihissalam. Apal Bu? Ini mau ada door prize katanya Bu. Ya panitia udah nyiapin door prize, hadiahnya lumayan lah buat beli Pajero. Tuh kembali lagi ke laptop. Ibunda Aminah mimpi bertemu dengan para nabi setiap bulan dari masa kehamilannya, mimpi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di dalam mimpinya itu para nabi memesan, memberikan suatu amanah, berkata kepada Ibunda Aminah, "Ya Aminah, idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammadan." Wahai Aminah, andaikan engkau nanti melahirkan anak yang ada di dalam kandungan yang akan membawa cahaya yang begitu bersinar, membawa cahaya kemenangan, membawa cahaya kebahagiaan, membawa cahaya petunjuk, fasammihi Muhammadan, maka berilah nama anak tersebut dengan nama Muhammad. Nama yang begitu indah. Muhammad Hamada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Apa artinya Muhammad? Yaitu orang yang sering dipuja dan dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Makanya disunahkan kalau kita punya anak, ngasih nama yang bagus-bagus, ngasih nama yang baik-baik. Jangan sampai ngasih nama buat anak kita asal-asalan, karena nama itu merupakan doa. Ketika kita memanggil anak kita, berarti secara tidak langsung kita mendoakan anak kita. Jangan ngikutin zaman sekarang, makan lahir anak bulan Januari dinamain anaknya si Januar, lahir bulan Februari dinamain si Febri, lahir bulan Maret dinamain anaknya si Mario, lahir bulan April dinamain si Aprilia, lahir bulan Mei dinamain si Mei, lahir bulan Juni dinamain si Yuni, kalau laki-laki Yono, lahir bulan Juli dinamain si Yulianti, laki-laki berarti jadi Yuli Yanto, lahir bulan Agustus dinamain Agus, bulan September dinamain Septi, kalau laki-laki dinamain Asep anak September itu. Bulan Oktober dinamain si Okta,
bulan November dinamain si Nopi, bulan Desember dinamain si De. Oh, kan setiap bulan lahir bulan Januari dinamain sesuai dengan bulan-bulannya. Biar ingat katanya emaknya. Ada lagi yang lebih ngetren sekarang lah digabungin nama emak bapaknya. Emaknya bapaknya namanya Baskoro, emaknya namanya Kokom, brojol anaknya dinamain Bas. Ada lagi bapaknya namanya Irfan, emaknya namanya Cici, brojol anaknya dipanggil Panci. Nauzubillah subhanallah. Kasih nama yang terbaik, kasih nama yang terindah, karena nama itu merupakan doa ketika kita memanggil anak kita, maka secara tidak langsung kita mendoakan anak kita. Makanya disunahkan kalau kita punya nama, dulu dikasih nama sama orang tua kita, namanya maknanya kurang bagus, disunahkan untuk diganti namanya. Sudah diganti nama. Tuh kembali lagi, bahwasanya para nabi yang bertemu di dalam mimpinya Sayyidatuna Aminah menitip pesan, wahai Aminah, ketika bila mana engkau melahirkan anak yang ada di dalam kandungan, maka berilah nama dengan nama Muhammad. Maka keesokan harinya itu kakeknya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyiduna Abdul Muthalib saking senangnya ngadain yang namanya walimahan. Diundang semua warga yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Diundang kumpul, dipotong tuh kambing, walimahan. Walimahan itu bisa diartikan pesta. Walimahan makanan yang disajikan, kita kumpul-kumpul dibikin makanan, dimakan tuh makanan, itu namanya walimahan. Nih kayak gini juga bisa disebut walimahan. Ya apa-apa kudu pakai duit nih, nyewa tenda kudu pakai duit, beli makanan tuh buat konsumsi kudu pakai, nyewa sound system kudu pakai, nyewa hadroh kudu pakai, nyewa yang ceramah kudu pakai, baju masuk kudu pakai duit, keranjang apa? Kagak, saya mah kagak ngarepin amplop, serius amplop mah dibuang-buangin sama saya, amplop mah bener. Apanya isinya? Lah kagak, saya mah dikasih sama panitia, syukur alhamdulillah. Kagak dikasih ya gua tungguin sama gua nanti. Jangan dianggap bercanda Kang Edi, tenang. Jangan dianggap salah lagi aja gua ngomongin. Kembali lagi ke laptop. Tuh ngadain walimahan. Sayyiduna Abdul Muthalib kakeknya Kanjeng Rasul ngadain walimahan, diundang semua warga yang ada di sekitar Ka'bah. Diundang. Ya ngadain walimahan, digendonglah itu Kanjeng Rasul yang masih bayi, digendong kemudian diajak keliling masuk ke dalam Ka'bah. Setelah itu keluar dari Ka'bah diajak keliling, diperlihatkan itu bayi kecil Kanjeng Rasul, diperlihatkan sama penduduk setempat situ yang yang lagi berdiri, diperlihatkan. Sama kayak kita kalau ngadain walimatul akekahan, biasanya kan kita marhabanan tuh, ya kan, digendong lah itu bayi, digendong sama emaknya, kadang sama bapaknya sambil baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika. Tuh kadang kita mah ditambahin tradisi kita, ya anak digendong sama emak ataupun sama bapaknya, ditambahin tradisi pakai yang namanya buah kelapa, ditancepin tuh yang namanya duit. Betul, tradisi itu tujuannya apa? Supaya rezeki anak kita sama kayak buah kelapa yang gak ada musimnya, artinya terus menerus mengalir. Nggak ada istilahnya buah kelapa mah musim,
kelapa, nggak ada. Pasti nunggu aja tuh buah kelapa, betul. Tuh, tradisinya begitu tradisi. Terus lagi yang belakang sambil megang yang namanya minyak wangi disemprot. Ya Nabi salam alaika trot. Jalan lagi. Ya Rasul salam alaika trot. Ya Habib salam alaika trot. Salawatullah alaika. Begitu kan pakai minyak wangi belakangnya semprotin gitu sambil keliling. Lah itu emang ada sunahnya pakai minyak wangi? Ada. Lah Kanjeng Rasul mah badannya wangi Pak Bu. Jangankan masih bayi, udah dewasa pun Kanjeng Rasul mah ketika keringetan itu wanginya bukan main kasuri. Makanya kita mah pakai minyak wangi kalau lagi marhabanan. Kenapa? Kita keringatannya mah bau perengus, bau kita mah, makanya pakai minyak wangi. Nah itu ada sunnahnya, ada syariatnya. Cuma dulu mah ketika Kanjeng Rasul dibawa oleh Sayyiduna Abdul Muttalib, ya ketika ngadain walimahan enggak dibacain ya Nabi salam alaika, enggak, karena belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi dalam keterangan dikatakan ada bacaannya. Shalla alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya safwatan rahmani alhamdulillahi alladzi a'tani hadzal ulama thayyibal ardani. Ada dalam satu keterangan dibacain kayak gitu tuh. Kanjeng Rasul sambil dibawa keliling diperlihatkan. Begitu tampannya Kanjeng Rasul. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang mengingat kembali sejarah kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa nih kita kudu memperingati peringatan Maulid? Kenapa kita setiap tahun suka ngadain Maulidan, memperingati peringatan Maulid? Yang pertama, kita mengadakan peringatan Maulid kumpul seperti ini didasari rasa cinta kita kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan sampai rasa cinta kita yang ada di dalam hati kita itu sia-sia karena kita mencintai orang yang belum tentu cinta kepada kita. Jangan sampai rasa cinta kita yang ada di dalam hati kita itu bakalan sia-sia karena kita mencintai orang yang belum tentu bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Tapi ketika kita cinta kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan Kanjeng Rasul itu pasti akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Itu cintanya Kanjeng Rasul, Pak. Cintanya Kanjeng Rasul melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Cintanya Kanjeng Rasul kepada umatnya itu melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Terbukti ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan surga beserta fasilitas-fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam surah Ad-Duha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wallahu a'lamu bimuradihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Muhammad, kelak Tuhanmu akan memberikanmu kenikmatan yang begitu sangat luar biasa, yaitu diberikan surga beserta fasilitas-fasilitas di dalamnya. Surga berikut kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Fatarda, sehingga engkau merasa puas, sehingga engkau merasa bahagia, sehingga engkau merasa senang. Tuh, Kanjeng Rasul dikasih surga, Pak. Kanjeng Rasul dikasih surga yang begitu enak, kenikmatan yang udah lengkap.
Fatardo supaya kanjeng Rasul itu senang. Apa jawaban daripada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, ya Rabb, Kau memberikan itu surga beserta fasilitas-fasilitasnya. Kau memberikan aku surga beserta kenikmatan di dalamnya. La arda, saya belum puas ya Allah. Saya tidak akan senang ya Allah. Saya tidak akan bangga ya Allah. Wa wahidun min ummati finnar. Andaikan masih ada satu orang umatku yang masih berada di dalam neraka. Begitu hebatnya kanjeng Rasul, cinta yang begitu sempurna kepada umatnya. Sampai-sampai itu kanjeng Rasul padahal udah dikasih kenikmatan, tinggal masuk doang. Tapi kagak puas kanjeng Rasul, maka kagak bangga dikasih surga, kagak senang dikasih surga. Andaikan umatnya masih ada satu orang umatnya masih ada di dalam neraka. Makanya jangan kita sia-siakan rasa cinta kita nih, salah mencintai orang. Sehingga apa? Orang yang kita cintai padahal kagak cinta sama kita, kagak bisa nyelamatin kita. Kalau kita cinta kepada kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipastikan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa cirinya orang yang cinta? Karena cinta itu bukan hanya sebatas ucapan, melainkan kudu ada yang namanya pembuktian. Kudu ada bukti cinta. Apa buktinya orang mencintai kanjeng Rasul? Man ahabba syai'an aksara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai suatu perkara, maka dia akan memperbanyak menyebut-nyebut nama perkara tersebut. Kalau kita cinta kepada kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah dipastikan kita harus sering menyebut-nyebut nama kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kita perlu memperbanyak sholat, memperbanyak baca sholat, sholawat. Cinta siapa? Apa? Cinta Nabi Muhammad, gitu tuh jawabnya. Ulang ah. Cinta siapa? Sallu alaihi. Ulang ah. Cinta siapa? Sallu alaihi. Rindu siapa? Cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Sekali lagi, cinta siapa? Sallu alaihi. Rindu siapa? Cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Semoga di surga berjumpa dengan baginda. Salatullah salamullah ya Rasulullah ala Toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cinta siapa? Rindu siapa?
cinta kepada Nabi Muhammad, berbanyak sholawat, semoga di surga berjumpa dengan baginda. Amin ya Allah ya Rabbal. Loh, yang pertama orang yang cinta kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kudu memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ciri cinta kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti bahwasanya kita cinta kepada Kanjeng Rasul bukan hanya sebatas ucapan saja saya cinta kepada Kanjeng Rasul, tetapi kudu ada bukti. Bukti yang kedua adalah mau mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu keterangan dikatakan manidda'a hubban nabi min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah, namun dia tidak mau menjalankan sunnah ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut disebut dengan pendusta kelas kakap. Bukan hanya sebatas pendusta doang, tapi pendusta kelas kakap. Makanya jangan sampai kita ngaku cinta kepada Kanjeng Rasul, tapi ajaran Kanjeng Rasul gak kita lakuin. Apa ajaran Kanjeng Rasul? Kata Kanjeng Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Rasul, perbaiki akhlak kita. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga ataupun saudara. Akhlak kepada Allah seperti apa? Yaitu melaksanakan segala apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita makan nih umatnya umat terakhir, betul Pak? Umat bungsu, umat bontot. Biasanya yang namanya anak bungsu mah disuruh ke warung kagak mau, giliran minta duit kudu. Tuh, anak bungsu mah begitu biasanya kelakuannya, betul? Manja dia mah, disuruh kagak mau, giliran minta sesuatu kudu. Sama kayak kita, itu disebutnya sengke, itu sengke. Tahu sengke? Nah itu kayak gitu tuh, sengke. Sama kita pun umat terakhir, umat bungsu, umat bontot. Sengke juga kita. Disuruh sholat mah kagak mau, disuruh ngaji kagak mau, disuruh puasa pun kagak mau, disuruh sedekah kagak mau. Tapi pengen masuk surga. Sengke kagak tuh? Iya sengke itu namanya. Iya. Perintah kagak dilaksanain tapi pengen masuk surga. Tuh nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam dulu di surga satu kali melakukan suatu kesalahan, diusir, diturunkan ke dalam dunia. Kita tiap hari ngelakuin kesalahan, tiap hari ngelakuin dosa, pengen masuk surga. Emangnya ada orang dalam apa di surga? Ya, itu sengke itu kayak gitu tuh. Tapi umat yang paling bungsu, umat paling bontot, umat paling sengke ini umat Kanjeng Rasul, tetap nanti yang masuk surga duluan adalah umat Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena kemuliaan Kanjeng Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul merupakan nabi yang terakhir, nabi yang pemegang kunci surga. Kita umat yang terakhir, walaupun hidupnya di akhir zaman, tetapi nanti di akhirat yang masuk surga duluan adalah umat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu mah nanti belakangan, setelah umat Kanjeng Rasul masuk semua, baru tuh umat-umat yang lainnya. Tuh pertama, perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada masjid, yuk makmurin masjid.
Jangan sampai habis muludan musol masjid nih pagi-pagi kagak ada yang jemaah. Ya, pagi-pagi subuh-subuh kagak ada yang jemaah. Di sini pasti banyak nih jemaahnya nih kalau subuh, betul. Banyak ya? Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, jangan sampai ini kosong nih masjid. Terus yang kedua, perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita rajin ibadah, sholat wajibnya pun dilaksanain, sholat sunnahnya pun dilaksanain, puasa Ramadannya dilaksanain, puasa Senin Kemisnya dilaksanain, puasa sunnahnya dilaksanain, pergi haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi sayang sama orang tua, suka nyakitin, sama orang tua kagak peduli, maka jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan masuk ke dalam surga, nyium bau surganya pun gak bakalan diizinin sama Allah. Kalau kita rajin ibadah kita, tapi sama orang tua sering nyakiti, kagak peduli sama orang tua, sama emak bapak kita, maka jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyium bau surganya pun tidak dikasih izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pintu surga tertulis la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk ke dalam surga siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tuh, perhatiin orang tua kita. Dulu ada sahabat Nabi pernah nanya sama Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, saya sering ibadah, saya ingin melihat, saya belum pernah melihat wajah Allah, tapi saya pengen melihat Allah tersenyum kepada saya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban daripada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kau ingin melihat Allah tersenyum bahagia melihat dirimu, berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Bikin orang tuamu tersenyum bahagia, maka sesungguhnya Allah pun akan tersenyum melihatmu. Artinya apa? Ridho fi ridhol walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Bencinya Allah, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita, yaitu kepada tetangga, saudara, kanan kiri. Ini jangan sampai sama tetangga kagak pernah negor, bahkan kagak kenal sama tetangga. Ada yang kayak gitu di sini? Ada. Jangan sampai beda pilihan. Bentar lagi mau pemilihan bupati. Jangan sampai beda pilihan, kita juga jadi berantem. Ya, lu mah bukan apa besi gua, lu mah kagak milih pilihan gua sih, lu mah bahkan sampai mengkafir-kafirkan, naudzubillah summa naudzubillah min. Jangan sampai tuh sama tetangga ribut, jangan sampai sama tetangga kagak saling menyapa. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah engkau seperti kedua tangan, jangan kau jadi seperti kedua telinga. Nih, ibarat kita kudu sama tetangga teh kudu sama apa seperti kedua tangan. Tangan kanan ditugasnya yang enak-enak, ngambil makanan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, minta duit pakai tangan kanan, tanda tangan proyek pakai tangan kanan, salaman sama kiai, salaman sama guru pakai tangan. Ini giliran tangan kiri mah bagian perkobelan ini mah, bagian cucubak cebok tangan kiri, bersihin got pakai tangan kiri, kubal kobel pakai tangan kiri. Tapi ini tangan kanan kagak sombong, jangan mentang-mentang dia kerjaannya enak ya menghina tangan kiri yang perkobelan, office boy ini tangan kiri, kagak sombong ini tangan kanan. Ri, kata tangan kanan, Ri, nanti udah lo pokoknya mah terima aja lo kerjaan lo perkobelan, udah biarin, nanti gua kagak bakalan lupa sama lo. Walaupun kerjaan gua enak, nanti kalau gua dapet duit gua ke mall, gua beliin lu jam tangan, lu pakai ya. Tuh, dipakai deh jam tangan di tangan kiri.
Nanti gua ke toko emas, gua beli lu cincin, lu pakai ya tuh dipakai cincin di tangan kiri. Makanya kalau ada orang yang pakai jam tangan di tangan kanan tuh egois tuh orang tuh, kagak menghargai itu pekerjaan tangan kiri. Ada yang pakai jam tangan kanan. Salah uang. Tuh kagak sombong tangan kanan ya sama tangan kiri. Ya tangan kanan gatel, kagak nunggu perintah tuh, tangan kiri langsung nyambut, ngegarukin tangan kanan. Tangan kiri gatel, tangan kanan nggak nunggu perintah, langsung digarukin tuh tangan kiri. Dua-duanya gatel, saling garuk-garukan. Tuh tangan kanan dan tangan kiri sama tetangga kudu gitu, kudu akur. Kagak boleh sombong. Wala takun kal udunain, jangan kau jadi seperti kedua telinga. Ini kedua telinga kanan dan kiri, walaupun hidup tetanggaan kagak pernah ketemu, betul. Kuping kita nih kanan kiri, walaupun tetangga kagak pernah tuh ketemuan gitu, ngopi bareng itu kagak pernah. Emang ada orang sini gitu tangan apa, kuping kanannya gitu jalan-jalan gitu ke kiri, silaturahim. Itu sifat kuping. Yang kedua sifat kuping mah iri. Rada iri jam, dibeliin yang sebelah kanan dibeliin anting, yang kiri ngiri kudu dibeliin anting juga. Ya Bu ya. Iya, beratnya juga kudu sama, modelnya juga kudu sama. Kagak mungkin emak-emak beli yang sebelah kanan ini beratnya 10 gram, sebelah kiri beratnya 10 kilo. Dedek nantinya. Dan itu sifat kuping mah kayak gitu, iri, sifatnya iri. Sama tetangga kagak boleh ngiri, kagak boleh ngiri. Wala takun kal udunain, jangan kau menjadi seperti kedua telinga, tapi jadilah engkau seperti kedua tangan yang saling membantu, saling peduli. Itulah akhlak kepada sesama muslim, sesama manusia, terutama kepada tetangga kita. Maka di bulan Maulid ini, tujuan kita ngadain Maulid ini yaitu yang pertama adalah mengingat kembali tentang sejarah, yaitu kelahiran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di setiap majlis, di setiap tempat, ketika diceritakan tentang orang-orang soleh, apalagi cerita tersebut menceritakan tentang pemimpin dari para nabi, yaitu cerita tentang Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di tempat itu akan turun malaikat rahmat, akan turun rahmatnya Allah, akan turun keridhaan Allah, akan turun ampunan Allah. Maka nggak ada yang rugi ketika kita hadir di majelis salim, hadir di majelis sholawat, hadir di majelis maulid. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada saat ini dosanya lagi pada berguguran nih, dosanya pada dihapusin sama Allah nih, turun rahmatnya Allah, keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu tujuan yang pertama kita memperingati peringatan Maulid Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena untuk mengingat kembali sejarah yaitu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang kedua adalah didasari dengan adanya rasa cinta kita kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta butuh pembuktian. Bukti yang pertama, kalau kita cinta kepada Kanjeng Rasul, jangan pernah melupakan berselawat kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudu memperbanyak selawat kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu kalau kita mencintai Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kudu mengikuti ajaran sunnah yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ajaran Kanjeng Rasul? Sempurnakan akhlak kita, perbaiki akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kita kepada kedua orang tua pun harus kita perbaiki, akhlak kita kepada tetangga pun harus kita perbaiki. Maka kita harus berniat di malam ini, yuk sama-sama kita perbaiki akhlak kita, sehingga kita pun cinta kita kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan disambut dengan cintanya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun dapat berjumpa dengan baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada door prize ya.
pertanyaan yang merhatiin mah pasti ingat nih. Berapa pertanyaan? Siap Bu, ada door press Bu, door press. Kulkas ini mah nggak ada pintunya tapi. Nih Bu, yang tadi ya. Siapakah ibunya Kanjeng Nabi? Nunjuk tangan dulu dong. Ulang lah. Nunjuk tangan untuk saya gitu. Hah? Oh iya, guys. Ulang. Siapakah nama kakeknya Kanjeng Rasul? Tunjuk tangan ya. Ini ya. Yang mana? Bocah tuh, bocah itu tuh, yang duluan. Siapa? Jaja. Jaja. Hah? Oh, nama kakeknya siapa? Nama kakeknya Kanjeng Rasul? Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib salah. Siapa lagi? Ini Bapak. Abu Thalib mah siapanya Kanjeng Rasul? Pamannya Kanjeng Rasul. Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Dengan bapak siapa? Pananta. Dapat tuh kulkasan, nggak ada pintu. Kulkasan tapi itu. Yang kedua, siap-siap nih. Tadi kan diceritain, ya, Ibu Unda Kanjeng Rasul setiap bulan mimpi bertemu dengan para nabi. Di bulan pertama Ibunda Aminah mimpi dengan Nabi siapa? Tuh. Nabi Adam, benar. Dengan siapa? Ojan. Ini dapat tiket nih. Tiket ke Tanah Abang. Sudah terasa. Sekarang ganti ibu-ibu deh. Ibu-ibu belum ada yang dapat ini ibu-ibu deh. Ibu-ibu. Yang mudah katanya udah. Oh, yang mudah, yang gampang lah. Siapa nama bininya Kang Edi? Mbak Ima. Oh, Mbak Ima. Mana Mbak Ima? Oh ya, Bapak. Semuanya yang gampang sih katanya. Udah, ini ada 2 pertanyaan dari jamaah. Silakan bertanya kepada Ustaz dan Ustaz yang jawab. Yang berani silakan tunjuk tangan. Ngasih pertanyaan ke Ustaz yang jawab. Ini lebih susah ngasih pertanyaan daripada jawab ini. Ada yang mau? Gak ada yang berani ngasih pertanyaan ke Ustaz? Nah, itu ada Ustaz Ali juga itu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz ya, karena disuruh dari mulai kapan diadakannya peringatan Maulid? Udah gitu. Ini dapat hadiah nggak nih Ustaz? Maksudnya ada pada masa Khalifah siapa yang minta denda ini? Ya. Asal mula adanya peringatan Maulid. Kedengeran Ya. Jadi
kapan peringatan Maulid Nabi itu dimulai? Menurut satu keterangan ada yang mengatakan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuannya untuk mempersatukan umat pada saat itu. Dibuatlah acara peringatan Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tujuan untuk mempersatukan umat. Yang kedua, tujuan untuk membakar semangat para pejuang pada saat itu. Dan yang kedua adalah yang berpendapat bahwa peringatan Maulid ini diawali oleh kelompok Syiah. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi bolehkah kita mengikuti hal seperti itu selama tidak bertentangan dengan akidah? Atau nggak apa-apa? Tujuan kita mah yaitu untuk mengagungkan Kanjeng Rasul. Sejelek apapun misalkan contohnya, segala sesuatu yang keluar, walaupun itu keluarnya mohon maaf dari buol ayam sekalipun, liang tai, tapi keluarnya telur, kita ambil kagak? Tapi walaupun yang keluarnya itu dari liang tai-nya Syahrini, diambil kagak? Diambil kagak? Ngambil liang tai Syahrini apa liang tai ayam? Yang dari liang tai ayam atau karena keluarnya telur. Jadi ada dua pendapat. Yaitu pendapat pertama, yaitu ada yang mengatakan dimulai yaitu dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi untuk membakar semangat para pejuang dan mempersatukan umat. Yang kedua yaitu dari kelompok Syiah. Jadi ada peringatan, ada perayaan, awas. Kalau peringatan, ya peringatan Maulid itu di zaman Kanjeng Rasul pun ada. Karena Kanjeng Rasul ketika itu setiap hari Senin berpuasa tiap hari Senin. Kemudian ditanya, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah tiap hari Senin? Karena hari Senin adalah kelahiranku. Mengingat, makanya tadi kan memperingati harus diambil dari kata ingat, harus ada yang diingat-ingat. Itu salah satu contoh peringatan Maulid. Kanjeng Rasul pun mengingat-ingat yaitu hari kelahiran beliau, sehingga beliau pun berpuasa di hari Senin. Peringatan Maulid. Yang kedua perayaan. Nah ini ada nih, perayaan inilah yang menjadi pertentangan. Bagaimana kita merayakan peringatan Maulid, peringatan agung ini kalau isinya seperti ini, ya, ada pembacaan sejarah Maulid, ada sejarah kelahiran Kanjeng Rasul, ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan sholawat, kemudian diiringi dengan sedekah juga tadi, kumpul silaturahim, tujuan tolabul ilmi, perayaan ini gak ada masalah, ya, justru bagus, ada zikiran dan segala macam. Bagus perayaan. Yang jadi masalah ketika judulnya peringatan mengingat sejarah Kanjeng Rasul, perayaannya di luar daripada syariat Kanjeng Rasul. Misalkan ya judulnya peringatan Kanjeng Rasul, tapi nyewa artis dangdut pakaiannya yang bahenol gitu ya, membuka aurat. Nah itu peringatannya mengingat Kanjeng Nabi, tapi perayaannya yang sama. Itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Satu lagi, silakan Go. Dapat amplop. Oh iya, tuh. Ibu. Moga ibu-ibu yang mau nanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apa makna dibalik kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin? Itu aja. Makna dari kelahiran. Makna dari kelahiran hari Senin. Apa maknanya? Jadi gini. Bulan Maulid dulu, Rabiul Awal itu sebelum Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia, bulan yang biasa-biasa aja, tidak ada keistimewaan di dalamnya. Karena dari 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya 4 bulan yang Allah muliakan.
Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Mana yang 4 bulan tersebut? Pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, keempat bulan Rajab. 4 bulan Rabiul Awal nggak termasuk. Tapi ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, ini bulan Rabiul Awal yang tadinya bulan biasa-biasa saja menjadi bulan yang sungguh sangat luar biasa, menjadi bulan istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu waktu di mana waktu tersebut dilahirkan manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu kelahiran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan Rabiul Awal menjadi istimewa. Apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Rasul menjadi istimewa, menjadi mulia. Makanya kalau kita pengen mulia, kita pengen istimewa gitu ya, kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Gimana caranya? Deketin Kanjeng Rasul. Jangan pernah putus hubungan dengan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa dibalik hikmah dilahirkan Kanjeng Rasul pada hari Senin? Yang gak ada hikmah. Apa ya hikmahnya? Hikmahnya mah kelahiran Kanjeng Rasul itu sebagai ungkapan rasa syukur, ya. Syukur kita atas kelahiran Kanjeng Rasul di mana kelahiran Kanjeng Rasul merupakan nikmat yang terbesar sebenarnya. Tapi adapun waktunya mau hari Senin mau hari Selasa, ya itu udah gimana Gusti Allah aja, kamu Gusti Allah. Gitu aja ya. Jadi kelahiran Kanjeng Rasul ini merupakan nikmat yang terbesar. Ada satu riwayat begini. Kanjeng Nabiullah Daud pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang terkecil di sisimu yang kau berikan kepada makhluk?" Maka dijawab oleh Allah, nikmat yang terkecil di sisimu adalah nikmat di mana aku berikan nafas yang kau hirup sehari-hari. Ini nafas yang kita hirup sehari-hari, ya, yang kata kita merupakan nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Karena coba kalau kita nafas rada susah, ngap-ngapan, orang mah sampai rela bayar ratusan juta beli oksigen. Ini nikmat bernapas, nikmat yang paling kecil di sisi Allah. Kemudian Nabiullah Daud nanya lagi, "Ya Allah, ya Rabb, nikmat apa yang paling besar di sisimu yang kau berikan kepada makhluk?" Maka dijawab oleh Allah, nikmat yang terbesar di sisiku yang aku berikan kepada makhluk yaitu nikmat ketika aku ciptakan kekasihku yang bernama Muhammad. Maka pantaslah dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, andaikan tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, niscaya tidak akan aku ciptakan seluruh alam jagat raya beserta isi-isinya. Jadi lahirnya Kanjeng Rasul merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan khususnya untuk kita selaku umat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah jadikan ilmu yang barokah serta manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul di acara maulid ini, Allah jadikan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi umat Kanjeng Rasul yang lebih baik lagi, mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun bisa berjumpa dengan Kanjeng Rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram.
katanya. Kalau yang doa saya sekalian borongan berarti nanti. Sekali lagi kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah jadikan ilmu yang barokah serta manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin kagak Bu? Dimaafin kagak Pak? Dimaafin, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui. Sampailah kita pada akhir acara, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Rahman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sambil kita membaca doa, diharapkan kepada jamaah sekalian diiringi dengan bacaan shalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul pada malam hari ini, di mana tentunya kami merasa rindu terhadap kekasih-Mu ya Allah, dan kami rindu akan syafaatnya Rasulullah ya Allah. Jadikanlah hamba ini adalah sebagai kekasih Rasulullah. Jadikanlah hamba ini sebagai umatnya Rasulullah dan bisa bersama-sama masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan benturan dosa. Tiada yang bisa mengampuni akan segala dosa-dosa melainkan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Dan jadikanlah kedua orang tua kami yang telah meninggal sebagai jari air surga-Mu ya Rabb. Dan bagi orang tua kami yang masih ada di bumi ini, berikanlah keberkahan kepada mereka. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali hanya-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, pada diri kami adalah sebuah penyakit, di mana penyakit tersebut tidak ada yang bisa menyembuhkan selain-Mu ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, kami minta disembuhkan dari segala penyakit yang ada pada diriku, baik penyakit batin ataupun penyakit batin. Ya Allah, hidup kami penuh dengan kesempitan. Tiada yang bisa memberikan kelapangan kecuali-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam diri kami penuh dengan kebingungan. Maka untuk itu berikanlah kami keteguhan, berikanlah kami kekuatan iman dan Islam ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan di dalam menjalankan segala titah kita ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah.
dosa-dosa. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami. Dan berikanlah keberkahan kepada kami. Dan jadikanlah kami semua adalah sebagai hamba yang akan segera melihat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum